Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, ini menarik ya untuk dibahas. Ada berita yang mengatakan Jokowi tak akan tanda tangani Kepres IKN. Itu satu. Yang kedua, kurang lebih mengatakan ibu kota tidak akan pindah. Ya, kelakuan Jokowi, Jakarta bukan ibu kota lagi, ini konsekuensinya ya. Jokowi memastikan ibu kota tidak akan pindah ke IKN. Kelakuan Jokowi, Jakarta bukan ibu kota lagi, IKN belum resmi. Lalu Prabowo dilantik di mana? Jadi sahabat saudara sekalian, ya makanya dari awal kan saya termasuk orang yang tidak optimis bahwa ibu kota bisa pindah. Dan yang kedua adalah saya sendiri mendengar bocoran kalau Prabowo pun tidak mau pindah ibu kota. Karena kalau Prabowo misalnya pindah ya kan berarti dia harus dilantik di IKN. IKN belum ada infrastruktur yang memadai untuk tamu-tamu negara dan lain sebagainya misalnya. Jadi sahabat sekalian, sekali lagi ya akhirnya Jokowi menyerah. Jadi sudah berapa kali ya Raja Jawa menyerah dengan simbol-simbol yang bisa kita lihat ya. Pertama, menyerah soal pengesahan undang-undang pilkada. Padahal kalau tanpa pengesahan undang-undang pilkada, Kaisang Pangarep tidak bisa nyalon sebagai gubernur atau wakil gubernur. Nyerah dia. Bahkan mengatakan ditinggalkan rame-rame. Datang rame-rame tapi ditinggalkan rame-rame ketika memberikan sambutan di Nasdem. Itu satu. Yang kedua adalah fenomena Kaisang Pangarep yang katakanlah akhirnya datang ke KPK. Untuk mengklarifikasi soal private jet atau JPRI-nya. Dan klarifikasinya walaupun aneh, nebeng katanya, tapi itu menunjukkan bahwa Raja Jawa sudah kehilangan marwah. Pertama, mau datang ke KPK, artinya secara simbolik dia tunduk ya. Dia bukan lagi di atas KPK, tapi KPK. In this case KPK yang memenangkan cywar ini ya terhadap Kaisang. Dan yang kedua adalah ketika Kaisang mengatakan bahwa dia nebeng. Nah itu yang kemudian itu merendahkan Raja Jawa sesungguhnya. Apalagi yang bisa diindikasikan bahwa dia ini ya. Dia Raja Jawa sudah surut kekuasaannya. Ya IKN ini. Ya. Atau dia berdiam diri terhadap Fufu Fafa juga bisa. Tapi IKN ini juga menunjukkan. Hal lain adalah yang paling nyata adalah Jokowi tidak berada di kepengurusan Partai Golkar. Bahkan Partai Golkar akan terancam ya. Akan ada munaslup lagi nanti. Pada bulan Desember setelah Jokowi tidak lagi berkuasa, maka Partai Golkar akan di take over lagi dari kekuasaan kewenangan Bahlil. Nah tentu sekarang Bahlil sedang mencari tuan baru. Tuan barunya tidak lain pasti Prabowo Subianto. Kalau mengandalkan Jokowi, sang Raja Jawa sudah surut kekuasaannya. Nah terakhir ini ya Raisong de Etre ya. Mengapa kemudian IKN dibangun adalah sebagai simbol bahwa ibu kota pindah pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ternyata realitasnya mengatakan tidak bisa. Tapi kan selama ini Jokowi bisa bandel, bisa memaksakan kehendak dalam banyak hal. Terutama ketika memaksakan Gibran menjadi calon wakil presiden dan kemudian terpilih. Menunjukkan bahwa dia masih berkuasa. Iya, karena pada waktu itu belum ada penguasa baru terpilih. Tapi sekarang sudah ada penguasa baru terpilih. Saya lihat misalnya ya,
kalau kita kaitkan dengan ibu kota ini, jelas-jelas bahwa Jokowi mengikuti kemauan Prabowo. Pasti dia tanya pada Prabowo, kira-kira mau pindah enggak? Pak Prabowo mengisyaratkan tidak mau pindah. Jadi walaupun di publik Prabowo terlihat patuh sama Jokowi, tetapi yang tidak bisa dibohongi adalah hukum alam. Bahwa kekuasaan Raja Jawa ya tumbang karena tinggal beberapa hari lagi, sementara penguasa baru akan segera dilantik. Kan Prabowo sesungguhnya tinggal menunggu pelantikan. Begitu dia melantik ya sudah. Tidak ada lagi penguasa yang lebih hebat dari dia. Yang lainnya adalah cuma mantan saja. Terakhir yang jadi indikator ya sobat era sekalian untuk mengatakan kekuasaan Raja Jawa itu surut adalah soal PKB. NU dan beberapa pengurus NU melipir ke Jokowi untuk mengadakan muktamar tandingan ya dengan tokohnya mantan menteri itu ya yang dari Riau, Lukman Edi, tetapi kemudian akhirnya tidak jadi. Padahal pada waktu itu sudah dijanjikan yang akan datang Yeni Wahid, Mahfud dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak berhasil men-take over PKB Caimin. Karena PKB Caimin bermanuver juga. Dia kemudian mendekat ke Prabowo dan berjanji akan membantu pemerintahan Prabowo selama 5 tahun sebagai a good boy, anak yang patuh. Sehingga Prabowo merasa instead of dia kemudian membuat kisruh partai ini, ya lebih baik dia kemudian sudah di tangannya sudah dipegang bahwa dia akan didukung oleh Caimin. Dan Caimin terkenal dengan reputasi sebagai orang yang pragmatis ya kan. Sehingga selesai. Jadi kalau saya tanya who is the boss ya, maka the real boss right now is Mr. P ya, Mr. J lewat cloud ya sudah. Begitu sobat era sekalian. Coba kita bacakan sedikit ya. Jokowi tak akan tanda tangani Kepres IKN. Nah, Warta Ekonomi Jakarta, jurnalis Forum News Network Hersubeno Arep mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Pria yang akrab disapa Hersu itu mengatakan Jokowi menyerahkan penandatanganan Kepres IKN kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menggantikan posisinya pada 20 Oktober mendatang. Karena itu Jokowi juga memastikan dia tidak akan menandatangani keputusan Presiden pemindahan ibu kota dan menyerahkan proses selanjutnya itu kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan menggantikannya, ungkapnya. Kepastian Jokowi tidak akan menandatangani Kepres pemindahan ibu kota itu disampaikan oleh Jokowi di Jakarta hari Rabu tanggal 18 September 2024. Imbuhnya dikutip dari YouTube Hersubeno Point. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan tidak mau terburu-buru mengeluarkan keputusan Presiden soal pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Karena menurut Jokowi syarat utama untuk memindahkan ibu kota adalah kesiapan infrastruktur hingga sumber daya manusia. Lo nggak hitung. Kalau yang namanya sudah ditandatangani pindah itu semuanya harus siap. Bukan cuma gedungnya siap, furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap. Sistemnya harus siap, tegas Jokowi di GCC Senayan, Jakarta, Rabu 18 September, dikutip dari Liputan 6. Ini bukan pindahan rumah aja ruwetnya kayak gitu, ini pindahan ibu kota, jadi semuanya harus dihitung, dia menegaskan. Lah dia sendiri nggak mau menghitung ya kan. Kemudian dirinya mengatakan Kepres pemindahan ibu kota ke IKN bisa dilakukan Prabowo Subianto yang merupakan presiden selanjutnya jika IKN memang sudah siap untuk dijadikan pusat pemerintah. Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Yang penting kotanya ini siap betul, ekosistemnya sudah terbangun, ujar dia. Kalau itu sudah siap juga ada yang pendukung yang lainnya, logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nantinya di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya tidak hanya urusan kita pindahan urainya. Ya, saudara sekalian, akhirnya Jokowi juga menyerah ya dengan kondisi atau keadaan. Awalnya yakin sekali kan mau memindahkan ibu kota, bahkan dianggap pada tanggal 17 Agustus ibu kota sudah pindah dan ada upacara bendera sudah di sana. Tapi yang terjadi kan tidak demikian. Jadi sahabat era sekalian, apa yang ingin saya katakan ya?
Presiden Jokowi membangun ibu kota tidak dengan semangat kebersamaan. Itu persoalannya. Ya, tidak dengan sebuah imajinasi dari rakyat bahwa ibu kota harus berpindah. Tidak mengikut sertakan pendapat orang banyak. Hanya dia sendiri yang kemudian berimajinasi untuk legacy. Ya, akibatnya adalah ya ketidaksiapan seperti ini. Ya, itu saja ya saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.